Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di YouTube channel Tauku Faiz Kamal. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi pengetahuan dengan teman-teman, yaitu tentang pengujian stasioner. Perkenalkan teman-teman, saya T. Faiz Kamal, NIM 22181008. Saya adalah mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Video ini saya buat adalah untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah, tugas mata kuliah ekonometrika. Dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Alphonsa Trianto ME. Nah, kemudian sekarang teman-teman bisa lihat saya memakai baju muslim, kemudian pakai peci karena ini edisi Ramadan. Saya buat video ini di bulan suci Ramadan, maka saya pun berpakaian berbusana dengan busana edisi Ramadan. Biasanya saya akan pakai baju batik atau baju kemeja. Sekarang tidak, biar tampil beda teman-teman ya. Nah, kita lanjut. Analisis time series. Data time series ialah data dengan runtutan waktu, di mana runtutan waktu tersebut dapat berupa data tahunan, data kuartalan, data bulanan, data mingguan, data harian, bahkan data 4 jam. Nah, kemudian penggunaan model ekonometrika dengan data time series berhubungan dengan pengembangan model untuk forecasting, interpretasi, pengujian hipotesis yang berhubungan dengan data ekonomi. Kemudian masalah keacakan randomness di dalam analisis time series juga menjadi perhatian utama seperti halnya menggunakan data cross section. Jika dalam data cross section, keacakan diartikan bahwa sampel individu yang digunakan berasal dari pengambilan yang acak, maka di dalam data time series, pengertian acak random ialah bahwa data time series masa depan tidak dapat diketahui secara langsung saat ini. Misalnya, kita tidak dapat mengetahui berapa tingkat hubungan SBI, tingkat bunga SBI tahun depan. Dalam analisis time series ada dua model. Satu model statik, yang kedua adalah model dinamik. Model statik. Nah, model statik ini adalah model yang menghubungkan secara bersamaan variabel independen dan variabel dependen dalam satu waktu, teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Menggunakan jenis data cross section. Berbeda dengan analisis menggunakan jenis data cross section, maka sebelum melakukan analisis dengan menggunakan jenis data time series, ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Syaratnya adalah masalah stasioner. Suatu data time series dikatakan stasioner jika rata-rata, varians, dan autocovariance pada berbagai leg tetap sama, tidak masalah pada titik waktu mana dihitungnya, yang berarti tidak bervariasi antar waktu. Baik, kita akan lanjut ke pengolahan data, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengetahui data itu stasioner atau belum? Kita pakai aplikasi FU9. Kita pilih Word file. Karena data saya mulai dari 1990, di sini 1990, berakhir data saya adalah 2010, maka saya buat 2010. Kita klik OK. Kita klik X aja. Langkah selanjutnya kita klik Quick. Kita pilih menu Empty Group. Nah, ini kita geser ke atas. Kemudian baterainya mau habis, teman-teman. Kemudian kita geser ini ke samping. Oke. Nah, selanjutnya kita akan copy data. Ini sudah saya buat di Microsoft Excel datanya. Nah, data ini kita copy saja, kemudian kita pindahkan ke aplikasi Fuse. Nah, seri 1 kita ubah menjadi ekspor. Oke. Yes. Nah, setelah sampai di sini, apa yang akan kita lakukan lagi? Langkah yang berikutnya adalah kita akan klik menu View. Selanjutnya kita lihat korelogramnya. Dan kita akan pilih level dulu. Kita klik OK.
Nah, kita bisa melihat ini. Kalau misalnya seperti ini bentuknya, di sini ada seperti ini dan ada garis ini. Nah, kalau misalnya yang kotak-kotak ini tidak melewati garis tadi, maka dia bisa dikatakan sebagai cara melihat stasioner ya teman-teman. Maka dia dikatakan sebagai data ini adalah data korelogram yang stasioner. Nah, di sini bisa kita lihat 0,412. Jadi, dia akan lebih kecil daripada 0,5. Jika data itu lebih kecil daripada 0,5, berarti dia dikatakan data itu stasioner. Nah, karena data saya sudah stasioner, nah seperti ini. Kemudian tanda yang bisa kita lihat kalau data kita itu stasioner adalah di sini, teman-teman. Kalau misalnya ini dari 1 sampai 12 misalnya naik turun ya, berarti kalau dari naik turun itu tidak stasioner, atau dari turun makin naik dia itu tidak stasioner. Tapi kalau misalnya seperti ini kan acak dia teman-teman, naik turun naik turun. Nah, kalau misalnya naik turun berarti kita bisa tahu data kita itu adalah stasioner. Nah, karena data saya sudah naik turun, maka data saya ini adalah data stasioner, maka tidak perlu misalnya kita ketik korelogram, kita pilih first difference atau the second difference, nggak usah lagi. Karena di level saja data saya sudah stasioner. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan lagi? Ini kita X-kan aja. Oke. Yes. Kemudian kita tekan ekspor 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan klik view. Kalau tadi di korelogram kita lihat. Nah, sekarang coba kita lihat di unit road test. Apakah data saya ini sudah stasioner atau belum? Kemudian, nah kita pilih di level. Include-nya itu intercept dulu, teman-teman. Nah, kita klik OK. Nah, kita fokus di probabilitas. Jika probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka data saya ini ada stasioner. Nah, ketika saya klik di level, kemudian masih di sini, di level tadi, dan langsung ini lebih kecil daripada 0,05. Jadi bisa kita katakan data saya ini sudah stasioner. Jadi tidak usah kita klik lagi view, kemudian kita klik unit road test, kita ke trend intercept atau di non intercept. Boleh kita ke trend intercept atau di non intercept kalau misalnya pertama intercept di lebih kecil 0,05, lebih besar daripada 0,5. Itu tidak stasioner, maka kita uji lagi pakai trend intercept. Masih juga lebih besar 0,5, berarti belum stasioner. Kita uji lagi pakai non, masih juga 0,05-nya lebih besar daripada 0,05, itu berarti belum stasioner. Berarti kalau misalnya sudah kita uji ketiga-tiga ini teman-teman, belum juga di bawah 0,05, langkah berikutnya level ini kita ganti dari the first different. Kita klik ini, kita pindahkan ke intercept. Kita klik OK, kita lihat kalau misalnya sudah di bawah 0,05, berarti data kita itu dengan unit road test stasioner. Tapi kalau juga belum, nanti tetap di first different, teman-teman bisa uji di trend, di non gitu. Nah, karena data saya tadi baru di level, kemudian saya letakkan di intercept, langsung dia di bawah 0,05, jadi saya tidak lagi ke trend, ke non, ke first different, ke second different. Paham teman sampai situ teman-teman? Nah, di sini. Jadi alhamdulillah data saya di bawah 0,05. Jadi bisa kita katakan data saya adalah stasioner. Jadi tergantung data teman-teman. Kalau misalnya data kita pengujian pertama tidak berhasil, masih 0,05, nah nanti teman-teman bisa ikuti langkah yang sudah saya paparkan tadi. Oke teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Jangan lupa terus ikuti YouTube channel Teuku Faiz Kamal, dan jangan lupa klik subscribe, komen, like, atau misalnya ada teman-teman yang kurang paham boleh komentar di bawah, nanti akan dijawab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.